Sudah? Untuk strukturnya Pak yang di sini bagian kedua bendaharanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan pertama adalah bagaimana strukturisasi yang ada di pengurusan Masjid An-Nur. Pertama untuk Ketua DKM tadi Pak Muhammad Toharis sebagai Ketua DKM-nya. Kemudian ada Pak Pepen sebagai wakilnya. Kemudian ada sekretarisnya sudah regenerasi angkatan kedua untuk yang edisi ini. Ya kemarin ada perubahan bendahara dan sekretaris. Yang tadi sekretaris jadi bendahara, yang bendahara karena ada kesibukan kita sekarang keluar. Yang saat ini sekretarisnya dipegang oleh Pak Edwin. Beliau bekerja di Bio Farma. Ya, kemudian bendaharanya Pak Budi Catur, beliau aktivitas seharinya sebagai dua sekretaris direktur di lupa nama perusahaannya nanti saya sebutkan. Tapi lebih lengkapnya nanti ada di struktur di masjid di Mading detailnya. Secara umum itu saya di pengurusan ini masuk di bagian pengembangan remaja. Tapi di luar itu saya megang sekretaris pembangunan masjid. Ya, jadi di masjid ini ada punya divisi pembangunan, ya, saya sekretarisnya. Tapi di DKM saya pengembangan remajanya. Salah satu yang kegiatannya yang tadi yang sudah kita lakukan yaitu Yaman Yatim Mandiri. Kita ada 14 anak yatim yang kita bina setiap bulannya. Kita sudah berjalan 1 tahun 1 bulan. Ya, kemarin berulang tahun 12 bulan. Tahun yang kemarin saya sekarang Pak. Ya, ini masih 1 tahun ini ya, masih tahun ini. Jadi kemarin November itu Oktober kita 12 bulan, November ini menginjak bulan kedua. Itu untuk strukturisasi yang ada. Untuk kegiatan Yaman tadi Pak ya, itu dilaksanakan sebulan sekali Setiap atau bulan sekali. setiap bulan sekali ya? Ya. Di hari yang berbeda atau di hari yang sama? Setiap Ahad di akhir bulan. Ahad akhir bulan. Akhir bulan. Minggu keempat. Pokoknya di akhir bulan. Apakah di minggu kelima atau minggu keempat. Pokoknya Ahad akhir bulan. Untuk pelaksanaan ini diikuti oleh lembaga setempat atau di struktur aja Pak? Kalau kajiannya untuk rutin diikuti oleh anak yatim dan satu perumahan. Tapi di event besar kita mengundang satu Cicau. Masih tahu. Ya, karena anak yatim di Cicau itu kemarin ada 56 total anak yatim di Puri dan di Cicau total 56. Kemarin kita ulang tahun itu sekitar yang datang sekitar 56 ditambah warga anak-anak sekitar 200-an. Jadi setiap sebulan sekali Pak? Sebulan sekali. Jabatan sampai 1,5 tahun. Ya. Itu berdirinya sendiri Pak masjid ini Pak di tahun berapa? Ya, masjid ini dibagi 3 periode. Periode pertama adalah awalun, yaitu sekitar 2008-2009. Pertamanya kita dari menyewa rumah tetangga di Blok D. Pertama kali kita mengadakan sholat tarawih, takbirnya tertiup angin dan tendanya hilang. Kemudian kita dikasih kesempatan untuk dapat tanah ini. Pertama, ya 2008-2009 itu dapat tanah ini. Nah, mulailah kita nyari bantuan. Alhamdulillah dapat dari bulan Sabit Merah sekitar 100 jutaan waktu itu kita dapat pembiayaan dan alhamdulillah jadi. Ya ini batasnya. Nah ini. Itu pertama kali masjid kita berdiri. Ini sama satu toilet. Di 2008-2009. Kemudian di 2013 kita mulai mengembangkan aula. Aula depan, kemudian aula samping sana, kemudian kita memperbaiki kamar mandi, kemudian kita nambah aula yang samping serambinya dan terakhir di depan. Oh, saya di depan. Ya ini terakhir. Ternyata 2016 kapasitasnya sudah sangat sempit. Lahan yang masjid yang existing kita duduki adalah 36 meter kali 30 meter. Itu ketika Jumatan sekitar ada 700 sampai 1000 orang yang datang ke sini. Karena masjid kita dikelilingi oleh pertama ada kawasan CCIP, kemudian ada Silikon. Jadi hampir 1000 orang datang ke Masjid An-Nur. Jadi dari 2008 itulah kita progres. 2016 alhamdulillah kita peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Bu Neneng waktu itu. Kita dapat tanah lagi di belakang sekitar 2.600. Total yang dimiliki masjid saat ini 3.500 meter persegi.
lahannya. Nah, sekarang kita sedang progres untuk tiang pancang untuk masjid baru yang sebelah belakang sana ya. Itu Lebaran itu ya, lebaran. ya penambahan. Penambahan. Jadi ini nanti akan tetap kita gunakan sebagai sarana sosial, sarana kesehatan, sarana ekonomi, bahkan sarana pendidikan. Ini kita jadikan di sini. Kemudian yang masjid baru kita setting, insya Allah niat kita semilenial mungkin maksudnya, yang mengikuti perkembangan anak-anak saat ini atau jamaah saat ini. Masjid akan kita bangun insya Allah sekitar 40 kali 40, 1.600 meter persegi. Kalau ini kan 36 kali 30, kita akan lebarkan menjadi 40 kali 40, jadi 1.600 meter persegi. Jadi akan lebih luas, 2 lantai dengan ketinggian 1 meter dari jalan. Mudah-mudahan menjadi ikon. Nah, apa bedanya kan? Itu menjadi ikon. Kenapa jadi ikon? Karena kami sangat terenyuh ketika waktu itu kita daftar ke Bank Muamalat, kita jelaskan masjidnya posisinya di mana, Cicau. Mana Cicau? Nah, jadi tidak tahu Cicau itu sebelah mana. Padahal Cicau itu adalah ibu kotanya Cikarang Pusat. Cikarang Pusat itu ibu kotanya di sini, Cicau. Tapi orang nggak tahu. Makanya insya Allah berazam Masjid An-Nur itu selain kita akan jadikan sebagai ikon dan juga menjadi pusat peradaban umat. Itu kurang lebih sejarah singkat tentang pendirian masjid. Silakan apa? Untuk ini ada sering ada kajian rutin nggak, Pak? Ada kajian malam minggu, kajian subuh pagi, kajian ibu-ibu pada sholat asar, kajian anak-anak setiap bulan sekali. Itu seminggu sekali atau Itu kajian ibu-ibu setiap Jumat pada asar, kajian bapak-bapak malam minggu dan pada subuh. Berarti kan setiap minggu tuh. seminggu ya? Kajian anak-anak sebulan sekali. Untuk ustadznya sendiri? Ustadznya ada yang dari dalam dan juga ada dari luar. Ada beberapa ustadz juga dalam, ada juga dari luar. Sunnah Pak ya? Sunnah Pak ya? Yang materi yang dijelaskan Macam-macam. Macam ya? Ada akhlak, ada akidah, ada tauhid, ada fikih, ada tajwid, ada muamalah. Kalau anak-anak lebih kepada real activity, misalnya bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati guru, di real activity yang sehari-hari mereka lakukan. untuk penambahan ya. Untuk yang ada Jumat kan sering ada apa? Salat Jumat Pak ya? Iya. Untuk yang jamaah sampai depan sendiri itu ada penambahan lahan nggak pakai tempat depan sendiri? Kalau di depan tentu tidak bisa, Bisa ya? karena jalan umum. Maka kita dapat lahan yang tadi, Nanti ya. yang 2.600. Nanti kita lihat lahan barunya. Nah, lahan baru itulah yang nanti insya Allah kita akan jadikan masjid besar di Desa Cicau dengan luasan 40 kali 40. Jadi 40 kali 40 itu mudah-mudahan daya tampungnya hitungan saya sekitar 3.000 sampai 4.000 jamaah. Ya insya Allah menampung jamaah sholat Jumat setiap pekannya. Ya. Itu yang tahun lalu kan ada di sebelah sana dibuka Pak ya buat jamaah ya Pak ya? Yang mana? Yang sebelah sana yang dibuka ya buat jamaah ya? Yang Ada mana? yang kafe sebelah sana. Oh itu buat jalan. Buat jalan ya? Jalan. Ya. Yang pernah lewat sini kan jamaah yang sana pada sana. Ayo ke lagi. Buat Kayak sertifikat. maju. Untuk anak-anak ngaji, guru ngajinya ngambil dari luar atau mana Pak? Saat ini masih ustazah yang didatangkan. Kalau kajian bapak-bapaknya dari luar, ada dari Cikarang Baru, ada dari Serang Baru, dari luar. Tapi masih sekitaran Cikarang. Untuk kayak komunitasnya di sini gimana Pak? Kayak apa namanya? Apa sih kalau ada acara marawisa ada nggak? Ada. Saat ini dibina sama kita ada beberapa majelis dan lembaga pendidikan di lingkungan, ada TPA, ada TK, ada majelis taklim. Nah dari sanalah anak-anak kita terbina. Jadi belum disentralkan di masjid, tapi kita bina di masing-masing
Tembakau karena lebih concern. Dan next insya Allah setelah masjid yang lama ini menjadi sentral edukasi, kita buat kelas musikal. Ini kelas bahasa Arab, ini kelas broadcasting, ini ada kelas public speaking. Kita akan buat kelas-kelas seperti itu. Sudah pendidikannya Pak? Iya, jadi kita juga punya program edukasi center namanya. Edukasi center. Betul. Oh, Senin jam 15.30 bahasa Arab di kelas A, kayak kita di kampus kayak gitu. Itu insya Allah kita sedang diprogramkan. Mudah-mudahan setelah masjid yang baru itu nanti bisa realisasi, kita akan kita terapkan. Tapi sekarang pelan-pelan sudah kita mulai terapkan. Tapi terapkan apa? Saat ini baru bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Iya, Arab. apa itu? Saat ini baru setiap ahad. Nah, kedepannya ada juga kelas multimedia. Ya, insya Allah kita akan coba terapkan juga. Tapi masih bertahap. Insya Allah. Untuk pendidikan bahasa Arab sendiri, untuk orang luar yang ingin ikut langsung ikut Bisa, aja apa? bisa. Nanti ada pendaftaran normal lah. Pak, tapi Ya. di masjid ini pernah ada kayak acara perdatangan tamu kayak dari jamaah gitu? Ada jamaah, Oh, ada. tapi kita Banyak. open. Kita tidak memegang satu mazhab, tidak memegang satu aliran. Siapapun yang mau sholat, tujuannya baik, niatnya baik, open. Kita 24 jam tidak pernah dikunci. Kemudian kamar mandi itu tidak dikunci. Di belakang juga kita ada dapur. Kalau ada jamaah yang mau masak, minum segala macam bisa. Karena prinsip kita adalah masjid itu sebagai pusat pembinaan umat, bukan masjid milik pribadi atau masjid milik kelompok, tidak, atau milik siapapun, tapi milik semua. Karena uangnya dari jamaah, penggunaannya harus jamaah. Kecuali masjid saya membatasi masjid itu dari saya, silakan. Tapi di sini tidak, silakan siapapun boleh, dengan tujuan tertentu. Kemarin beberapa minggu lalu di Pulis Plaza ada bocor pipa air, PDAM. Maka kurang lebih hampir 1 minggu jalur air tertutup, tidak bisa ngalir, otomatis warga tidak punya air. Alhamdulillah hampir semua warga ngambil airnya di masjid. Masjid kita punya tandon yang di bawah ini sekitar 12 kubik atau 1.200, 12.000 liter. Kemudian di atas toran itu kurang lebih 10.000. Jadi kita punya 22.000. Alhamdulillah donatur air hampir 1 minggu itu, satu hari kita mengirimkan atau beli air itu 3 mobil tangki. Ya, satu tangki itu sekitar 8.000, berarti 24.000 sehari. Satu mobilnya 800.000, itu dari jamaah. Orang ngambil, ada juga orang yang ngasih, dan tidak mengganggu kas masjid. Begitu prinsipnya. Jadi prinsipnya masjid itu semakin dikasih, makin banyak orang yang ngasih juga. Jadi tidak boleh ditutup, tidak boleh ditahan. Silakan pertanyaan yang lain. Bangunan sendiri kan ada kendala nggak Pak? Kalau Atau cepet? kendala normal. Normal, Pak, ya? Kalau nggak ada kendala nggak normal, abnormal. Justru kendala itu menjadi trigger buat panitia. Contoh misalnya itu duitnya dari mana, bagaimana pembelanjaannya. Maka kita berusaha untuk menyampaikan transparansi. Nah, setiap Jumat itu ada laporan, baik itu ada mading, di-share ke warga dalam grup ataupun disampaikan di media Jumat. Itu sih. Silakan yang lain. Pak, biasanya jamaah itu dari mana-mana aja ya? Jemaah apa nih? Jamaah tablik yang bisa Macam-macam, ada Lipo, ada Cikarang Baru, paling jauh di mana? ada yang dari India juga, ada jamaah 40 hari dari Lombok, Lombok kebanyakan waktu itu banyak. Ya Amerika kayak pernah satu orang ikut jamaah 4 bulan misalnya. Dari jamaah yang bisa di luar negara di tahun berapa? Lupa saya, tapi
sebelum pandemi. Pandemi ya? Ya, pokoknya 2 tahun ini memang semuanya kan dibatasi ya. Pokoknya sebelum pandemi itu rata-rata dari India, dari Lombok, dan jauh kebanyakan dari India. Untuk anak yatimnya sendiri Di rumah masing-masing, karena kita tidak menyediakan tempat. Tapi mereka masih ada orang tua sebelah kan. Kecuali mereka yatim piatu tidak punya tempat, kita akan siapkan. Saat ini kita masih di rumahnya masing-masing. Untuk perawatannya tuh, perawatan masih sendiri ini ada pengurus yang Ada. atau apa dari orang dalam? Ada marbot namanya. Kita marbot 2 orang. Beliau di shift pagi sama shift sore. Iya, di masjid tidak boleh ada wudhu. Itu dari shift. Ini cek setiap kesini cek Masjid Anwar pagi sore. Jadi setelah subuh marbot kita bersih-bersih, nanti menjelang asar atau setelah asar ada lagi bersih-bersih. Jadi satu hari full bersih. Kecuali nanti ada orang besar, tidak lagi terlambat. Untuk pura itu sendiri Pak, ada yang mau ditambahkan nggak Pak? Misalkan ada ke depannya apa macam kipas atau Saat ini kipas ada, kemudian kita lagi perbaiki sound system juga karena kemarin pecah sistemnya, yang atasnya jebol ini diperbaiki. Di dalam alhamdulillah sudah ada AC 4, 5, paling di luar nanti kipas di ini. Kita tergantung jamaah, kalau jamaah nanti panas kita kasih. Ini kan di belakang belum ada. ini rencananya mau ditutup full Pak apa? Oh enggak, Kayak enggak. gini. Nanti kita buat kelas aja. Oh di sekat gitu ya? Ya, sekelas-sekelas aja. Desainnya sedang kita bentuk bagaimana kecantikannya untuk desainnya sehingga nggak jomplang dengan zaman yang baru. Belum sepenuhnya ini ya Pak ya? kan kedepannya kan renovasi kan ada planning kan buat di dua tingkat Pak ya? Ya, pembangunan Iya. baru. Untuk dua tingkat sendiri nanti mau di 11 mana dulu? 11 dulu apa berarti? Bangun yang baru. Iya, baru. Bangun yang baru. Jadi Bukan di sini Pak. bangun yang baru kita punya lahan 3.500. Yang kita duduki adalah 900 lebih. Yang kita dudukin 900 lebih. Sisanya kita punya 2.600. Nah, yang sisanya itu akan kita bangun masjid baru. Ya, masjid baru dengan luasan 40 kali 40. Total luas 1.600 meter persegi. Dengan daya tampung insya Allah 3.000 sampai 4.000. Nah, yang sekarang kita duduki nanti akan kita jadikan klasikal. Yang tadi media center atau edukasi center, ada kelas-kelas Arab, bahasa Inggris, komputer segala macam ada di sini. Berarti untuk jamaah Jumatnya berarti pindah ke yang baru Pak ya kalau gitu? Nanti yang sudah jadi. Oh, masa ulang lagi. Silakan apa lagi? Kira dari sini pindah tingkat lagi dua. Untuk pembangunannya sendiri mau direncanakan berapa? Sudah, kita merencanakan dari 2016 ketika peletakan batu pertama oleh Bu Neneng. 2016 kita progres, waktu itu ada jamaah dari luar Arab Saudi mau juga bantu. Qadarullah perizinan segala macam belum jadi, akhirnya beliau pun belum bisa menunaikan. Nah, kemarin ada juga sebelum pandemi itu ada juga jamaah dari luar juga mau bantu kita. Qadarullah pandemi dan ada pemblokan pengiriman dana ke Indonesia. Akhirnya sampai hari ini belum Allah takdirkan. Tapi tetap kita progres. Kemarin kita sudah melakukan pengurukan selama sedalam 3,5 meter karena lahan kita kan hills kayak perbukitan gitu, ada jurangnya. Nah itu kita nguruk 3,5 meter. Terus tuh kan dalam Pak. Banget. Banget ya. Ya, sangat dalam. Kalau kita budgetkan itu kurang lebih 1,5 M. Sudah teruruk. Berapa Ya. Yang kemarin kita bikin got, alhamdulillah kita habis 70 juta sudah. Kemudian kita soil test itu pengukuran kapasitas daya tahan tanah. Nah kita 2 lantai nih, kan nggak tahu Oh iya. di bawah itu apa nih. Oh, iya. Ada pengukuran, kita udah lakukan pengukuran, kita
habis kita 21 juta kemarin. Udah kita ukur, udah kita tes, udah kita tinggal progres berikutnya adalah tiang panjang. Tiang panjang, fondasi, nggak ada ya kalau bahasa orang Sunda. Pelan-pelan bertahap untuk naik ya. Tapi masih proses. Sekarang kita punya 37 juta kas. Tadi dilihat ya laporannya. 37 juta untuk kas pembangunan, 15 juta untuk kas yatim, sekitar 6 juta dan 7 juta untuk kas operasional. Jadi kita punya 3 sumber kas dan itu tidak kita cecang atau tidak kita campur. Pembangunan segitu, yatim segitu, operasional segitu. Operasional ini buat bersih, lalu marbot, ya kan? Konsumsi itu dari operasional. Tapi yatim ya kegiatan yatim yang hari ini dilakukan udah yatim karena donaturnya khusus yatim. Bangunannya khusus ketika nanti ada momen pembangunan dapat dana itu. Nanti kan ada pembangunan juga. Nanti pengurusnya juga tambah lagi atau dari Bapak sendiri Pak? Yang pasti konseptor tetap yang dari lama. Konseptor tetap dari lama. Alhamdulillah saya dikasih amanah untuk konsep itu. Jadi desain dari awal, kemudian fasilitas apa saja yang ada di situ kita sudah siapkan, kemudian utility, elektrikal segala macam juga sudah kita rencanakan, sehingga harapannya masjid ke depan itu masjid yang memang dibutuhkan oleh jamaah. Contoh, kalau ngecas nggak mungkin di atas, Taruh ketinggian Pak. ya. Iya. Gimana cara ngecas? Oh, ada box cas, masukin handphone, kasih kunci. Itu kan kebutuhan jamaah. Dan yang saat ini seperti itu, ya kan? Diterapkan Pak. Ya, itu kan simpel ya, tapi mengena. Ini sudah dipakai di BCH, sudah dipakai di Mandiri. Kenapa masih nggak pakai? Padahal masjid banyak yang datang. Dari luar-luar Pak. Iya, Jamaahnya. betul. Keamanan juga Pak. Itu hal-hal yang simpel yang insya Allah akan kita jalankan. Silakan ada lagi. Dari SCT ada? Sudah cukup. Udah cukup Pak. Udah banyak banget ya. Terima kasih Pak ya. Selamat ya Pak ya. Sama-sama. Apalagi cukup?